Hari ini kita telah mendengar firman Tuhan, di mana kita harus mengenal Allah pada mulanya. Allah pada mulanya adalah Esa. Kita harus tahu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab menjelaskan kepada kita dengan jelas dan terang. Allah Bapa pada mulanya bersama Anak dan Roh Kudus. Anak yaitu firman menjadi daging. Sungguh kita melihat 2000 tahun yang lalu disaksikan oleh bangsa Israel, oleh orang Roma, Yunani, yang terjadi di kayu salib. Anak Allah itu mati dan dia dibangkitkan oleh Bapa. Bapak Ibu di sini harus mengerti, Allah Bapa tidak pernah mati. Allah Bapa yang membangkitkan anaknya. Jangan salah kita mengerti bahwa Allah Bapa itu mati dan dia bangkit. Allah Bapa tidak mati dan tidak bangkit. Firman menyatakan dengan jelas bahwa anak Allah ia dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kita bisa melihat di sini. Marilah kita memeriksa firman Tuhan. Ya, Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3. Saya bacakan, dia mengatakan, demikianlah ia, ayat 15, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan tentang hal itu kami adalah saksinya. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal dan percaya. Kepercayaan kamu ini telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Mari coba kita melihat Kisah Rasul 5. Kisah Rasul 5. Kita membaca dari ayat 30. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, sebagai orang Kristen kita harus mengenal Allah Bapa tidak mati. Allah Bapa adalah yang membangkitkan anak Allah. Anak Allah waktu ia menjadi daging, dia adalah Tuhan juru selamat kita. Dia yang disebut Mesias. Dan kita bisa melihat Roh Kuduslah yang menyaksikan itu semua. Roh Kuduslah yang memberi inspirasi. Roh Kuduslah yang memberi hikmat kepada hamba-hamba Tuhan menyampaikan kebenaran yang tertulis di Alkitab tersebut. Maka kita tidak boleh sembarangan menaksirkan Alkitab dengan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, maka firman Tuhan sering mengatakan di Yohanes 15 ayat 7 itu mengatakan, dia mengatakan, jika firmanku di dalam kamu, jika firmanku di dalam kamu, kamu adalah benar-benar muridku. Kamu benar-benar muridku. Apa saja yang kamu minta akan dijawab. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita seringkali mengatakan sekarang adalah saya percaya Yesus, saya di dalam Yesus. Tetapi pengertian iman kita tidak mengerti arti kebenaran. Maka sebenarnya kita tidak mengenal Tuhan. Engkau sudah dibohongi oleh roh-roh dunia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, di dunia ini banyak nabi-nabi. Sungguh banyak nabi-nabi. Di 1 Yohanes 4 itu dia berkata apa? Coba kita memeriksa lagi 1 Yohanes 4 ini. Ayat 1, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Bapak Ibu, di dunia ini banyak roh-roh. Roh-roh apa? Roh-roh penguasa angkasa, roh-roh dunia, anak buahnya iblis. Iblis itu malaikat, dia adalah roh, dan antek-anteknya adalah roh-roh. Dia bisa memakai manusia, maka manusia ini akan dijadikan nabi oleh manusia, dan ia memberitakan seluruh dunia ini.
Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, supaya kita jangan terpancing, jangan percaya setiap roh. Roh itu artinya apa? Roh yang tidak punya tubuh, tetapi dia bisa memakai manusia. Roh penguasa udara, roh-roh ilah-ilah dunia, begitu banyaknya di dunia ini. Maka kita harus menguji, kita harus tahu bahwa kata menguji di sini kita penting sekali. Jika seseorang itu sakit, jika seseorang itu tidak nafsu makan, jika seseorang itu ada bermasalah dalam tubuhnya, apa yang perlu diuji? Maka orang akan mengambil darahnya dan dia akan masuk ke lab dan dia menguji. Oh, di darah kamu ada penyakit ginjalmu. Oh, kamu ada penyakit masalah ini, masalah ini. Semua bisa diuji melalui lab darah seseorang. Karena di dalam darah seseorang, orang akan tahu kamu kekurangan apa, ada penyakit apa. Tapi di sini kita disuruh bukan menguji tubuh kita, tapi menguji roh. Maka kamu dikuasai roh Tuhan, apa dikuasai roh dunia, kamu uji juga dengan roh. Bagaimana cara menguji roh? Maka perkataan Yesus itu roh, firman itu roh. Maka jika kamu membaca firman, ada orang menceritakan perkataan-perkataan agamawi, keyakinan, oh ini tidak cocok dengan firman Allah, tidak cocok perkataan Yesus, maka itu artinya kamu menguji roh. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, banyak sekarang orang-orang dunia tidak tahu mengerti cara menguji roh. Orang-orang pengetahuan segala sesuatu untuk menemukan penyakit, bakteri, virus itu, dan mereka menguji, membuat suatu resep obat itu diuji dan berulang-ulang sampai dia ketemu resep. Setelah hasilnya itu untuk melawan virus atau bakteri tersebut, berulang-ulang, tidak sekali langsung ini disahkan oleh Departemen Kesehatan. Ini obat yang berlaku untuk batuk, untuk ini, untuk ini. Ini beruji diulang-ulang bertahun-tahun sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, paten. Bapak Ibu, cobalah hati-hati untuk menguji roh. Firman itu roh. Apakah Bapak Ibu tidak berusaha untuk bersungguh-sungguh menguji? Apakah kamu sudah mendapat pengajaran nabi-nabi palsu? Apakah kamu sudah dapat firman pengujian daripada roh-roh antikris? Roh antikris itu bukan berbicara kepada iblis, tapi roh yang menentang Yesus, yang menjadi daging. Ujilah itu dengan apa? Dengan roh juga. Maka roh itu apa cara mengujinya? Bukan kita melihat, saya melihat dengan pengetahuan saya bermimpi, saya naik ke sorga, saya ke neraka, saya ini, itu pendusta. Jangan percaya hal-hal seperti itu pendusta. Karena Yohanes 13 mengatakan tidak ada orang naik ke sorga, hanya Yesus turun ke bumi ini. Yesus akan datang menjemput kita. Tapi kita disuruh menguji roh. Arti roh di situ, kamu baca Alkitab, firman itu roh, maka kamu tahu bahwa ini dari roh Yesus, apakah bukan? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita harus bisa mengerti firman ini. Ayat yang 2 mengatakan apa? 1 Yohanes 4 ini. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yesus Kristus telah datang sebagai daging, telah datang sebagai manusia, telah datang sebagai tubuh, berasal dari Allah. Jika semua orang mengaku Yesus, firman menjadi tubuh, firman menjadi daging, firman menjadi manusia, maka orang itu berasal dari roh Allah. Bapak Ibu, ini adalah kebenaran yang tertulis. Ini Alkitab ditulis dari masa ke masa dan sampai hari ini tetap memberi hikmat dan inspirasi kepada kita. Maka kita harus uji ini firman. Ayat 3 dia mengatakan apa? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu ada roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia.
Roh antikris itu bukan iblis. Roh yang menentang Yesus datang sebagai tubuh. Orang tidak mengakui masa anak Allah, masa firman menjadi manusia. Itulah orang yang dikuasai roh antikris. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, tetapi kita yang mengakui firman menjadi manusia, itu artinya kita adalah roh milik Tuhan. Tetapi ada orang hari-hari sekarang ini, mereka mengatakan percaya Yesus, tapi nggak lama kita lihat dia keluar dari Yesus, keluar dari kandang Yesus, keluar dari nama Yesus, dari iman yang Yesus. Maka itu firman Tuhan mengatakan, ujilah dirimu, apakah kamu milik Yesus. Di Roma 8 mengatakan, apakah roh Kristus ada di dalam kamu? Pengakuan kamu terhadap Yesus itu ada nggak di dalam rohmu? Apa hanya dalam pikiran? Apakah hanya pengetahuanmu? Jika demikian, kamu akan tersedot keluar. Tahukah Bapak Ibu, kamu akan keluar. Maka Matius 7 itu mengatakan, banyak orang berseru, Yesus, Yesus, Tuhan, Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, pergi. Itulah orang-orang yang tersedot keluar. Bapak Ibu, artinya apa yang keluar dari Yesus itu? Jika Bapak Ibu melihat, orang yang sudah percaya Yesus bisa keluar dari Yesus. Mereka bisa dibuang Yesus. Seperti Bapak Ibu melihat air dalam gelas, itu disedot keluar. Kita sedot, dia akan keluar. Jadi sungguh sebenarnya dia sudah di dalam gelas, tapi dia tersedot keluar, ya, oleh ilah-ilah dunia, oleh roh-roh dunia. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka kamu waktu tersedot keluar, maka kamu bukan lagi milik Yesus atau Adam yang terakhir. Kamu tetap kembali kepada Adam yang semula, yang tetap dalam dosa. Kita harus mempersiapkan roh jiwa kita. Tidak boleh keluar. Tidak boleh dipengaruhi oleh roh-roh dunia. Ayat 4 dia mengatakan, kamu berasal dari Allah. Anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Di sini kita harus mengenal di sini apa maknanya. Kamu berasal dari Allah. Anak-anakku, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu. Roh di sini adalah Roh Kudus yang memberi inspirasi kepada kamu. Jadi jika seseorang itu menerima Roh Kudus, menerima inspirasi pada Roh Kudus, maka kamu dikuasai Roh Kudus. Maka kamu bisa menguji roh-roh. Kamu tidak akan bisa keluar daripada roh tersebut. Tapi jika seseorang tidak diberi inspirasi Roh Kudus tidak mengakui ia dan tidak memeteraikan imannya, kamu akan cepat ditarik keluar, disedot keluar oleh roh-roh dunia, oleh ajaran-ajaran dunia, oleh ajaran-ajaran antikristus yang mengajar bahwa tidak ada anak Allah yang menjadi manusia, tidak ada anak Allah yang mati. Kamu tersedot keluar. Jelas di sini firman Tuhan. Apakah kamu dipenuhi oleh Roh Kudus? Apakah kamu dikuasai oleh Roh Kudus? Karena tiga pribadi, Allah Bapa tidak pernah mati. Allah Bapa hidup pada mulanya dan bersama Dia, Anak dan Roh Kudus. Anak menyatakan diri dalam daging, dia mati dan dibangkitkan Bapa. Roh Kudus menyaksikan pekerjaan ini, dan sampai hari ini pun pekerjaan anak dinyatakan, dipenuhi Roh Kudus, disaksikan oleh Roh Kudus. Jika kamu dikuasai oleh Roh Kudus, disaksikan Roh Kudus, menyaksikan ini, maka kamu tidak tersedot keluar oleh roh-roh dunia, dibohongi oleh roh-roh dunia tersebut. Bapak Ibu, kita bisa melihat Markus 16 mengatakan, tanda-tanda orang percaya dibaptis. Tanda-tanda orang percaya dibaptis. Tanda orang percaya baptis dan berbahasa roh, usir setan. Adakah tanda-tanda itu pada kita? Bukankah itu kata Yesus? Dia mengatakan ada tanda-tanda orang percaya, baptis mereka, usir setan, berbahasa baru, berbahasa lidah, berbahasa roh. Tapi orang tidak mau. Orang tidak mengakui ini. Oh, kami tidak perlu
Gereja kami tidak perlu. Apakah kamu taat kepada Yesus? Apakah kamu sudah ditarik oleh roh-roh dunia dengan cara konsep kamu sendiri? Apakah kamu mengakui pekerjaan Roh Kudus? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, sungguh kita tidak boleh tersedot keluar oleh roh-roh dunia, mengajarkan hanya hal-hal dunia. Marilah berbuat baik, saling mencintai dan saling mengasihi, kita saling membagi sembako. Semua itu bagus, itu hal-hal dunia untuk kebutuhan daging, untuk kebutuhan tubuh kita. Sekali-sekali kamu ikutlah kita ke tempat persekutuan, perkumpulan kita. Kita happy-happy, kita nyanyi-nyanyi juga. Ini semua adalah bagus, tapi untuk tubuhmu, untuk jiwamu. Tapi di sini ujilah apakah Roh Kristus ada di dalam kamu. Maka di sini berulang-ulang Yesus mengatakan, ujilah dirimu. Apakah nama Yesus ada di dalam kamu? Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, kalau kita melihat pekerjaan daripada orang-orang Israel, imam-imam besar, imam-imam orang Israel, apa yang mereka lakukan? Bukankah setiap kali mereka beribadah, mereka memotong kambing domba, mereka memotong lembu, mereka beribu-ribu, bahkan berjuta-juta kambing domba dipotongkan, dikorbankan untuk pengampunan dosa. Dan seorang Israel ribuan tahun dipersiapkan untuk memotong, menumpahkan darah. Mereka dilatih untuk membunuh binatang tidak berdosa, membunuh domba tidak berdosa, membunuh lembu tidak dosa, kambing yang tidak berdosa, dibunuh untuk pengampunan dosa manusia. Bukankah itu sebagai kiasan? Bukankah itu sebagai perumpamaan? Maka Yesus datang dengan daging. Firman menjadi manusia. Firman menjadi daging. Maka mereka yang sudah dilatih untuk membunuh kambing domba. Maka salibkan dia. Bunuhkan dia. Kenapa demikian? Karena mereka ditarik oleh roh-roh dunia. Mereka dipengaruhi oleh roh-roh antikristus yang menolak Yesus datang sebagai daging. Maka disalibkanlah dia, dibunuhkannya lah. Tetapi orang yang mengakui darah Yesus, darah perjanjian, dialah yang mendapat penebusan dosa itu. Dialah yang ditebus oleh dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih, maka kita bisa melihat sebenarnya hari-hari sekarang ini, sepertinya orang tidak perlu lagi mengakui bahwa apa yang pernah dilakukan Yesus dengan doa, dengan ratap tangis kepada Bapaknya, kalau bisa lewati cawan ini, tetapi kehendakmu terjadi karena Bapa menghendaki ia mencurahkan darahnya. Di Matius 26 ayat 28 itu mengatakan dia harus menumpahkan darahnya sampai tetesan darah terakhir untuk pengampunan dosa manusia. Dan hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, waktu yang tersisa bagi kita, waktu-waktu yang mencekam bagi kehidupan rohani kita. Tetapi kita harus tahu bahwa waktu-waktu sekarang inilah kita harus mengakui kebenaran. Adam terakhir sudah datang menumpahkan darahnya. Bagi mereka yang mengakui roh tinggal dalam tubuh, akan mendapat kehidupan kekal Yesus. Tapi mereka yang keluar dari Adam yang terakhir menebus dosanya, dia tetap tinggal dalam Adam yang pertama, dia akan dibuang ke neraka karena Adam yang pernah berdosa. Mari kita membaca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 dari ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohani. Artinya roh kita akan menjadi tubuh rohani. Jika ada tubuh alami, maka ada pula tubuh rohani. Ayat 45. Seperti ada tertulis, manusia pertama Adam. Adam itu debu tanah yang dibembuskan roh yang hidup. Tapi Adam yang akhir, Adam akhir itu siapa? Yesus. Roh menjadi manusia. Adam yang pertama itu apa? Debu tanah diberi roh. Adam yang terakhir apa? Roh menjadi tubuh.
Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Artinya tubuh Adam menghidupkan roh keturunan Adam yang mati tersebut. Maka Bapak Ibu harus di dalam Adam yang terakhir. Jika di dalam Adam yang terakhir mengakui iman Adam yang terakhir, yaitu Yesus yang memberi kehidupan dalam roh kita. Maka kalau kita keluar tersedot oleh pengaruh duniawi, pengaruh agama duniawi, roh antikristus, maka kita akan tetap dalam Adam yang pertama. Roh yang Adam pertama yang binasa masuk neraka. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, biarlah kita sungguh-sungguh tetap di dalam Adam yang terakhir. Karena Adam yang terakhir membeli kita dari suku bangsa dengan darahnya yang mahal. Wahyu 5 ayat 9 mengatakan, Ia membeli kita dari setiap suku dengan darahnya. Kitalah umat pilihan. Saudara yang saya kekasihi, maka hari ini biarlah kita harus mengakui bahwa saya milik Yesus. Firman telah menjadi manusia dan Firman itu menumpahkan darahnya. Darahnya itu adalah kehidupan bagi semua makhluk. Nah, di dalam kehidupan Yesus, di dalam darahnya, maka kita memiliki iman darah Yesus, kita memiliki hidup Yesus. Kiranya biarlah damai sejahtera menyertai kita, supaya kita tidak ditarik oleh roh-roh dunia, tidak ditarik oleh pengaruh ajaran-ajaran roh antikristus atau nabi-nabi palsu. Tetapi kita harus dituntun oleh Roh Kudus, yaitu roh kebenaran yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.